Halo semua, saya Restu Trihandoyo, MPSI PhD Psikolog. Saya dosen di Fakultas Psikologi UGM dan Kepala Unit Konsultasi Psikologi UKP, Fakultas Psikologi UGM. Hari ini kita akan bersama-sama berdiskusi mengenai perilaku mencari bantuan. Mencari bantuan berarti adalah upaya untuk mencari pertolongan, untuk juga mendapatkan pemahaman, saran, informasi, penanganan, dan dukungan atas masalah yang dihadapi. Hal ini dilakukan agar seseorang dapat mencari pertolongan ketika mengenali tanda-tanda gejala gangguan jiwa. Kemampuan untuk mengenali tanda-tanda tersebut harus diawali dengan pengetahuan yang baik tentang kesehatan jiwa itu sendiri. Contohnya, orang yang mengetahui tanda-tanda gangguan kecemasan akan mengenali gejala gangguan kecemasan saat terjadi pada dirinya. Hal-hal yang mendukung seseorang mencari bantuan adalah sudah pernah mencari pertolongan dan kemudian pengalaman tersebut positif, dukungan sosial, kepercayaan terhadap penyedia layanan, kerahasiaan klien yang tetap terjaga bahkan setelah mendapatkan pertolongan tersebut. Sedangkan hal-hal yang dapat menghambat seseorang untuk mencari bantuan adalah stigma atau pandangan buruk terhadap upaya untuk mencari pertolongan itu sendiri, perasaan tidak mampu dalam mencari pertolongan, keyakinan dalam menyelesaikan masalah sendiri yang bisa jadi kurang objektif, kekhawatiran tentang penilaian dari orang lain, lalu juga ada isu kepercayaan atau trust issue yang biasanya terkait dengan membagi rahasia dengan orang lain. Lalu ada anggapan bahwa tidak ada orang yang dapat menolong kita sendiri. Lalu kemudian keterbatasan informasi tentang pihak yang dapat memberi pertolongan. Lalu juga kurangnya akses terhadap layanan dan dukungan. Lalu kemudian kita juga bisa melihat bahwa tahapan seseorang dalam melakukan pencarian pertolongan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengenali dan mendefinisikan masalah, seperti menyadari gangguan-gangguan yang dirasakan, memutuskan untuk mencari bantuan, memilih sumber bantuan, baik bantuan informal ataupun formal. Lalu kita juga bisa melihat bahwa sumber bantuan itu meliputi bantuan informal seperti orang tua, keluarga, teman, dan lain-lain. Sementara bantuan formal itu meliputi bantuan dari tenaga profesional seperti psikolog, psikiater, perawat jiwa, dan konselor. Selain itu ada juga bantuan struktural yang meliputi pihak-pihak seperti guru, ketika kita dalam konteks sekolah, dosen, dalam konteks kampus, atasan di tempat kerja, dan lain-lain. Jadi ketika kita mulai merasakan perubahan-perubahan dalam diri kita akibat suatu permasalahan dan kita tidak dapat menanganinya sendiri, sebaiknya kita tidak diam dan pasif, tetapi cobalah cari bantuan kepada pihak-pihak yang dapat dipercaya dan kompeten.